Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian dan kepada dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh. Di sini saya Muhammad Hakim Tijaman dari kelas Geografi Astambul 2020 ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang berjudul tentang penginderaan jauh non-fotografik dalam sistem gelombang mikro dan dalam sistem gelombang radar. Nah, di sini pertama sekali untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan tentang atau menjelaskan tentang latar belakang. Nah, pada poin pertama, pada mulanya penginderaan jauh yang dikembangkan oleh para ahli adalah penginderaan jauh fotografik yang menggunakan spektrum tampak. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tenaga elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh ini semakin luas ke spektrum yang tidak tampak oleh mata, yaitu spektrum inframerah namanya. Sistem penginderaan jauh ini menggunakan tenaga gelombang mikro ini baru dikembangkan sejak tahun 1950-an. Kemudian di poin kedua ada penginderaan jauh dengan tenaga gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang bisa beroperasi pada siang maupun malam hari pada segala cuaca juga. Ini berbeda dengan foto udara maupun citra inframerah termal yang keduanya tidak bisa dibuat pada daerah yang banyak tertutup oleh awan. Walaupun begitu, sistem penginderaan jauh ini memiliki kelemahan, yaitu resolusi spasialnya yang rendah. Kemudian poin ketiga, karena kepekaan mata manusia sebesar spektrum tampak, maka penginderaan jauh yang mula-mula dikembangkan oleh orang adalah penginderaan jauh fotografik yang menggunakan spektrum tampak. Nah, di sini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, tenaga elektromagnetik ini yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh meluas ke spektrum yang tidak tampak oleh mata, yaitu spektrum inframerah dekat hingga panjangnya itu 1,2 km. Sebab itu spektrum infratermal hingga panjang gelombang 14 UM dan spektrum gelombang mikro yang panjang gelombangnya itu 1000 UM atau 1 mm hingga 100 cm. Dari spektrum gelombang mikro yang lazim digunakan di dalam penginderaan jauh ini ialah dari panjang gelombang 1 mm hingga 30 cm. Bila diambil panjang gelombang rata-rata jendela atmosfer pada setiap spektrum, maka pada gelombang panjang yang digunakan di dalam penginderaan jauh ini sistem gelombang mikro berlipat 150.000 kali terhadap panjang gelombang spektrum inframerah termal dan berlipat 2.700.000 kali terhadap panjang gelombang spektrum tampak. Meskipun disebut gelombang mikro, tetapi yang merupakan panjang gelombang terbesar yang digunakan di dalam penginderaan jauh hingga saat ini. Kemudian di poin terakhir ada berbeda dengan foto udara hitam putih yang telah dikembangkan sekitar 1,5 abad atau foto udara berwarna yang telah dikembangkan sekitar setengah abad. Citra gelombang mikro baru dikembangkan untuk penginderaan jauh sejak dasawarsa 1950-an. Di sini sistem penginderaan jauh yang menggunakan tenaga gelombang mikro merupakan sistem baru di samping sistem penginderaan jauh yang menggunakan tenaga termal. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan pengembangan radar yang dimulai sekitar 1 abad yang lalu. Eksperimen dari beberapa ahli membuahkan suatu hasil bahwa berbagai objek metalik atau non-metalik memantulkan tenaga elektromagnetik pada frekuensi 200 MHz yang sangat dekat dengan gelombang mikro. Nah, eksperimen pertama ini penggunaan radar untuk mendeteksi kapal dilakukan oleh seorang ahli pada tahun 1903. Pengembangan pertama radar yang berhasil terjadi pada tahun 1936. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, semua negara berperang telah menggunakan sistem radar untuk mendeteksi kapal maupun pesawat terbang oleh musuh. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada penginderaan gelombang mikro, sistem pasif dan sistem aktif.
Nah, di sini penginderaan jauh yang menggunakan penggunaan tenaga elektromagnetik pada gelombang mikro dibedakan atas dua, yaitu sistem pasif di mana menggunakan gelombang mikro alamiah dan sistem aktif menggunakan gelombang mikro yang dibangkitkan oleh sensor yang dikenal sebagai inderaja sistem radar. Dapat berupa suatu teknik atau alat. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan gelombang mikro disebut sistem gelombang mikro, sedangkan yang aktif disebut sistem radar. Sejalan dengan itu, maka keluarannya yang berbentuk citra disebut citra gelombang mikro dan citra radar. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan spektrum gelombang mikro, karena itu proses dan spektrum sistem tersebut, maka penginderaan jauh ini disebut gelombang mikro, sedangkan yang aktif disebut sistem radar. Sejalan dengan itu, maka keluarannya yang berbentuk citra disebut citra gelombang mikro dan citra radar. Pada saat ini penginderaan jauh sistem gelombang mikro telah dilaksanakan dari dirgantara atau penerbangan maupun dari antariksa. Kemudian sistem kerja gelombang mikro berdasarkan pada pantulan tenaga dari objek. Di sini ada asas penginderaannya, yaitu baik asas penginderaan maupun sensornya. Penginderaan sistem mikro ini serupa dengan sistem termal. Sistem sensornya itu berupa radiometer dan penyiaman. Di sini beda utamanya yaitu panjang gelombang yang digunakan di dalam penginderaan jauh. Baru sensornya ini terdiri dari dua gelombang mikro ini, yaitu radiometer dan penyiam. Radiometer adalah pengukuran radiasi elektromagnetik, sedangkan penyiam gelombang mikro itu sama dengan radio gelombang mikro, radiometer gelombang mikro. Makanya oleh karena itu penyiam gelombang mikro ini disebut juga radiometer penyiam gelombang mikro. Perbedaannya cuma satu aja sih, yaitu antenanya tidak dipasang, tetap melainkan bergerak untuk menyiam. Kemudian di slide selanjutnya ada keunggulan dalam sistem pasif. Keunggulannya itu ada dua, yaitu dapat beroperasi dalam siang maupun malam hari, kemudian dapat menembus awan, bahkan hujan bagi saluran bergelombang panjang. Hal ini penting bagi daerah yang selalu tertutup awan, seperti beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, maupun Papua. Dan di samping itu juga penting bagi daerah lintang tinggi pada musim dingin, di mana malam jauh lebih panjang daripada siang hari. Kemudian karakteristik citra. Di sini merupakan fungsi panjang antena dari jarak sensor ke objek dan panjang gelombang yang digunakan untuk penginderaan jauh. Jadi, tiga kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas citranya. Mungkin bisa memperpanjang antena, kemudian meningkatkan kepekaan sensor, kemudian memperbesar EVOV-nya. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya. Saya akan menjelaskan di sini ada sistem aktif radar. Sistem aktif radar yaitu penginderaan jauh yang menggunakan tenaga gelombang mikro dalam sistem radar. Di sini spektrum gelombang mikronya yang digunakan yaitu sistem radar, dan perbedaan mikronya terletak pada perekaman yang digunakan. Kemudian prinsip kerjanya ini seperti gelombang mikro, yaitu energi gelombang mikro itu diperpanjang ke objek, kemudian dicatat kekuatannya, kemudian awal dan kadang polarisasinya itu atau energinya itu dipantulkan. Baru kemudian transmisi energi dari gelombang mikro itu memerlukan beberapa periode yang sangat pendek bergantian dengan perekamannya. Kemudian radar juga bekerja pada gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan gelombang mikro. Dengan panjang gelombang itu beberapa milimeter hingga 1 cm gitu, atau 1 meter gitu. Kemudian gelombang radio ini tersebut dipancarkan pada pantulannya yang dikirim atau dideteksi oleh sistem radar dan selanjutnya digunakan untuk mendeteksi objek. Sejarah perkembangan radar ini dikembangkan oleh seorang fisika Inggris yang bernama James Clerk Maxwell.
Di sini dia berhasil membuktikan teori Maxwell dengan menemukan gelombang elektromagnetik. Di sini sebelum Perang Dunia Kedua juga ilmuwan dari Amerika, Jerman, Prancis, Inggris ini mengembangkan semua sistem radar hingga saat ini sistem radar itu sudah luas dan penggunaannya ini memantau cuaca, bisa memantau jalan, kendali lalu lintas udara juga. Kemudian asas penginderaan dari sistem radar ini, karena penginderaan jauh sistem radar ini merupakan penginderaan jauh sistem aktif. Di sini tenaga elektromagnetik yang digunakan di dalam penginderaannya ini digunakan pada pembangkit pada sensor, dibangkitkan oleh sensor. Kemudian pancarannya itu ditujukan oleh arah tertentu dalam waktu yang sangat pendek, sekitar 10 detik gitu, 10 detik. Kemudian sensor ini juga mengukur atau mencatat waktu, dan sensor radar ini dipasang di permukaan tanah, kemudian di pesawat terbang ataupun satelit. Dia menggunakan sensor, sistem radar ini menggunakan sensor yang dibagi atas dua, yaitu sistem Real Aperture Radar atau RAR dan sistem Synthetic Aperture Radar atau SAR. Di sini untuk slide selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan. Di sini ada 6 keunggulan penginderaan jauh, yaitu kemampuan segala cuaca yang pertama. Yang kedua itu kemampuan untuk beroperasi pada malam hari. Di malam yang gelap, dia bisa walaupun minim cahaya dia bisa beroperasi. Kemudian liputan ke samping yang panjang, kemudian penajaman perwujudan geologi, kemudian distorsi geometri yang kecil, dan penyembunyian detail. Kemudian keterbatasan sistem radar ini yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada juga belum banyak yang diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu juga harganya yang relatif mahal dan pengadaan citra pengadaan citra yang lainnya. Di sini ada beberapa jenis radar yang telah dikembangkan oleh beberapa negara, seperti ada namanya radar SAT yang merupakan satelit milik Kanada, kemudian ALMAS yang satelit bersensor radar yang milik Rusia, kemudian ada R1 milik Eropa, kemudian JER1 milik Jepang, kemudian ALOS yang sumber daya satelitnya dari Jepang. Kemudian itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari ujian tengah semester kali ini kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat juga memberikan penjelasan yang singkat tentang penginderaan jauh non-fotografi dalam sistem gelombang mikro dan sistem gelombang radar. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.